Rencana akan ditetapkannya wajib Cililin sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya Opa Mustafa, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Saya Teddy Kusniyadi, Ketua Visi Kecamatan Cililin. Saya Sertu Asep Saipullah, Babinsa Desa Cililin. Saya Haji Ali Gumanti, pimpinan Pondok Pesantren Pembangunan Islam Cililin. Saya Sony Rafiq, orang Cililin yang saat ini bermukim di Washington DC, Amerika Serikat. Dengan sepenuh hati, saya sangat mendukung dengan rencana akan ditetapkannya wajib Cililin sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan semoga akan menimbulkan peningkatan perekonomian masyarakat dan juga multiplier efek dengan ditetapkannya wajib sebagai warisan budaya tak benda. Sukses untuk para pelaku UMKM wajib Cililin. Kemudian juga semoga kesuksesan ini juga insya Allah akan bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu frekuensi. Kita sekarang berada dalam satu era, yaitu kebanjiran aplikasi, dan bagaimana kita memanfaatkan peluang itu, yaitu tadi saya ingin contentpreneurship itu hadir bersama teman-teman, karena setiap hari kita berstatus WA, setiap hari kita melakukan posting, itu adalah kalau dalam istilahnya itu konten. Mau konten apa yang kita munculkan, dan itu menjadi cerita bagi kita. Itu secara definisi teman-teman boleh lihat bahwa ada satu apa sih konten itu sebetulnya kan. Secara objektif konten itu adalah bagaimana kita berada dalam suatu keadaan yang happiness gitu ya. Yang seneng gitu. Happy. Sri ketika melihat teman-temannya berstatus itu kan seneng ya. Iya. Ini si ini lagi jadi ke bawah jalan-jalan. suasana gitu. Seperti itu. Nah itu secara sifat konten adalah suatu keadaan yang happiness ya. Tapi secara kata kerja verb itu konten itu someone gitu, seseorang. Nggak mungkin tiba-tiba kucing yang bikin status misalnya. Kan harus makhluk linguistik ya, makhluk sosial. Yaitu manusia, yaitu kita gitu maksudnya. Nah lalu apa pertanyaannya sekarang konten itu? Setiap hari kita menghadirkan konten. Jadi teman-teman bisa dilihat konten itu adalah yang kita perlu ketahui bagaimana supaya membuat keadaan yang bahagia itu dimunculkan dalam dunia internet dan berbagai aplikasi. Output inputnya mau apa kita? Hanya iseng-iseng, itu kan nanti tergantung ke teman-teman untuk membuat konten. Misalkan kalau sekarang hari ini kita ngomongin UMKM, berarti kan tentang produk. Nah, munculkanlah statusmu atau postinganmu itu tentang produk-produkmu. Lalu bagaimana untuk supaya menarik? Nah itu ilmunya adalah di contentpreneurship. Seperti itu Tesri. Luar biasa, udah paham seperti ya? ini dulu ya barangkali. Yang saya alami begitu. Jadi biar orang itu kepincut dengan kita, berarti kan penampilan kita harus bagaimana? Harus menarik. Harus menarik. Dimulai dari kemeja, dimulai dari bawah sampai ke atas. Itu orang akan melirik dengan kita. Sama seperti halnya dengan konten, bagaimana kita membuat konten dalam dunia digital seperti itu. Ada diagramnya, bentuk-bentuk kontennya itu ada 3 kalau saya yang alami gitu. Bentuknya konten itu bagaimana? Ada visual, kita sering lihat video ya dalam beranda aplikasi, kemudian ada bentuknya teks gitu ya, kemudian ada bentuknya foto. Itu bentuk-bentuk konten gitu ya. Dan konten ini akhirnya nempel di
aplikasi, berbagai aplikasi. Ada YouTube, punya karakter kontennya sendiri. Kemudian ada Facebook, punya karakter kontennya sendiri. TikTok sampai Twitter sampai Instagram. Itu jenis-jenisnya ya. Setelah nyampe di aplikasi. Seperti itu Tesri. Jadi teman-teman mudah-mudahan diagram ini membantu teman-teman untuk lebih memahami betapa pentingnya konten saat ini. Sebelum ke digital marketing, ini pertanyaannya yang saya ingin berikan, kenapa saya di sini ngomongin contentpreneurship, sebuah wirausaha baru di era kebanjiran aplikasi. Seperti itu Tesri. Boleh dirangsang lagi sama Tesri Ya biar betul saya. Kang, jadi kayak sekarang juga muncullah dari anak-anak misalkan. Iya. Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi Konten konten kreator. YouTuber, Bu. Jadi YouTuber. Tiba-tiba kita dapat kosakata itu ya. Tiba-tiba dapat kosakata kayak gitu kan dulu mah mau jadi ya sepada Iya. cita-cita umumnya lah ya, Iya, guru iya. lah, dokter dan sebagainya. Tapi sekarang mau jadi konten kreator cenah biar kayak Atta, biar kayak Ria Ricis dan sebagainya ya. Artinya memang butuh ya, Ya, butuh. seperti itu memang. Jadi bahwa kita dikelilingi oleh konten gitu. Nah, semua orang sekarang punya peranan masing-masing karena sekarang punya dia di handphone itu dia punya berbagai aplikasi. Nah, dari berbagai aplikasi ini dia sebarkan konten ke setiap followernya, ke setiap kontak yang mengikutinya. Kemudian kalau YouTube itu adalah subscribe ya, atau follower seperti itu. Subscriber gitu, seperti itu. Jadi betapa pentingnya konten seperti itu. Kalau dilihat dari outputnya gitu ya, sebelum ke digital marketing kita lebih ke konten, memahami konten dulu seperti itu agar kita bisa menyampaikan dengan baik, agar tadi kan tujuan kita bagaimana supaya orang melihat konten kita, melihat status kita, melihat postingan kita itu langsung ngaliuk. Oke. Setuju Kang. Minimal tersenyum tersungging gitu ya. Anjir si eta bisaan. Eta halus produknya wow banget gitu. Wow. Sampai kita kalau dalam perilaku di digital itu sampai bisa mengklik aja gitu. Itu salah satu content-planner yang hebat. Yang kalau kita di beranda sering melihat ada iklan bersponsor, kemudian atau konten-konten yang menarik perhatian kita, kemudian kita klik. Nah itu content-planner yang sudah bisa menggugah orang seperti itu. Luar biasa. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ya sampai sini bisa menyesuaikan dengan contentpreneurship. Jadi contentpreneur itu nanti banyak cabangnya, banyak turunannya. Jadi ada animator, kemudian ada desain grafis ya, kemudian ada fotografer, videografer, editor, copywriter, copywriting, banyak turunannya ternyata. Dan itu nanti kita pilah-pilah di dalam digital marketing. Nah ini yang saya ingin berikan di sini adalah ketika kita loncat ke digital marketing, hal yang perlu kita lakukan di sini adalah buat konten dulu gitu. Kalau nanti di konten itu karakternya yang muncul adalah kreativitas kita. Semakin kita kreatif, semakin kita senang gaul di dalam dunia digital, maka ide-ide akan muncul. Nah kalau hubungannya dengan digital marketing nanti hubungannya dengan angka-angka. Jadi apa yang saya katakan tadi dari awal, di era digital ini teman-teman punya peranan masing-masing. Dan sekaligus merubah kultur kita yang tadinya kita pendiam, tiba-tiba ada orang yang multitasking gitu, segala bisa. Iya. itu gak dipungkiri, zaman digital ini sekarang orang serba bisa. Serba bisa dan ingin cepat. Ya ingin cepat. Punya stasiun televisi sendiri dia bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam era digital ini. Jadi teman-teman digital marketing atau digital konten ini begitu sangat berkelindan ya. Berkelindan tuh seperti satu koin
mata uang yang tidak bisa dipisahkan gitu. Kalau di digital marketing kan bagiannya ngiklan Ya, supaya kita dapat penjualan. Nah, tapi sebelum ke penjualan kita harus persiapkan kontennya yang menarik agar orang kepincut dengan kita. ya. Seperti itu ya. Jadi ini sesi marketing ini saya lebih kepada bagaimana supaya memunculkan konten dahulu sebelum ke digital marketing. Seperti itu Teh Sri. Oke, Aduh. sepakat sekali dengan Kang Ridwan ya. Jadi jangan keliru ya. Kayak Iya, ya. kita harus siapkan dulu kontennya. Jadi kayak bener apa-apa yang diposting teh suka bikin kabita. Kayak Iya. misalkan makanan, aduh, nah ari kreatif mah ya jadi ke kitanya teh ngaruy. Iya, ngaruy. Padahal belum tentu itu teh seenak yang kita lihat gitu. What is the meaning ngaruy in English? What is the meaning ngaruy? Jadi apa ya kabita Sejenis tuh? kumetap kalau dalam bahasa Sunda. Nah, saya yakin di sini mah paham Iya. Sunda ya Bapak Ibu Akang Teteh. Mudah-mudahan yang tergabung di dalam Zoom ini Iya. teman-teman Sunda Paham semua Teh ngaruy. Sri. Ngaruy dan kumetap tiba-tiba ya seperti itu. Ya begitu. Jadi ini di sounding dulu ya buat Bapak Ibu Akang Teteh. Bila mana ada yang ingin ditanyakan boleh di akhir. Jadi di akhir ketika Ya, ya. Kang Ridwan sudah selesaikan materinya baru boleh bertanya gitu. Jadi ya mangga sekarang ke Akang lagi. Oke, teman-teman, sekarang jadi setelah teman-teman udah tahu posisinya, bagaimana kita musibah global ini menimpa kita semua, kita turut berduka ya sama-sama semua, nggak ada yang nggak ngikutin gitu musibah ini. Tapi secara positive thinkingnya kita peluang apa yang mesti kita munculkan di dalam musibah global ini. Jadi salah satunya adalah contentpreneurship tadi gitu ya. Kita harus bisa membaca peluang secepat mungkin agar kita bisa terus beraktivitas dapur ngebul bahasanya untuk para UMKM gitu ya. Dan yang lainnya pun gitu ya. Bagaimana agar kita bisa bercerita satu sama lain gitu ya, agar karya kita diketahui oleh orang, kemudian ya itu kita peluangnya itu ada di contentpreneurship gitu. Dan contentpreneurship ini secara alamiah sudah dilakukan sebetulnya sama teman-teman UMKM ya, sama teman-teman yang hadir di dalam hari ini. Dan itu secara alamiah sudah dipraktekkan begitu, kadang-kadang secara otomatis datang ke tempat ini kita foto kemudian status. Nah, Datang ke udah tempat kayak mendarah daging gitu ya Mendarah harus update. datang ke tempat kemudian cekrek foto, langsung kita bikin caption dan orang jadi tahu. Dan apalagi misalkan kita punya produk ya yang kebetulan hari ini teman-teman UMKM sebisa mungkin membuat satu konten yang bisa susah gampang ternyata bikin konten, bikin postingan atau kita sepakati dulu ya konten sekarang. Konten, ingat. Bagaimana kita membuat konten, meriset konten agar yang melihat kita minimal kepincut langsung gitu ya. Begitu hitungan detik orang langsung ngomen gitu di beranda kita atau di postingan kita. Itu yang paling hebat. Dan salah satunya ya itu tadi, bagaimana kita membuat konten yang menarik seperti itu.